Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik para sahabat, saudara kami MG Channel dimanapun kalian berada, semoga para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan, keberkahan. Dan para sahabat, saudara kami dimanapun kalian berada selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah sekecil apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat, saudara kami MG Channel dimanapun kalian berada, salah satu amalan yang pasti diterima, tidak mungkin ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah salawat. Amalan-amalan ibadah kita di alam dunia ini, baik itu salat kita membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya, belum tentu diterima. Ada kemungkinan diterima dan juga belum tentu diterima amal dari ibadah-ibadah kita di alam dunia. Akan tetapi apabila kita mengamalkan salawat selama kita hidup di alam dunia ini, salawat pasti diterima, tidak mungkin ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaan, fadilah, kebesaran dari salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi mengenai salawat atau zikiran, mengamalkan salawat. Adapun amalan wiridan atau zikiran salawat adalah salawat Bani Hashim. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, sejarah singkat salawat Bani Hashim. Salawat Bani Hashim ini sangat masyhur atau sangat terkenal, khususnya di pesantren Torekot Qadiriyah wa Nasabandiyah TKN Suralaya yang ada di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Pesantren Suralaya didirikan oleh ayahanda dari Abah Hanom yang bernama dengan panggilannya Abah Sepuh bernama Syekh Abdullah Mubarak. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, sejarah singkat salawat Bani Hashim dikisahkan ketika Abah Sepuh atau pangarsa Syekh Abdullah Mubarak, ketika beliau masih mondok di pesantren di wilayah Cirebon, tepatnya di wilayah Kalisapu Cirebon. Nah, itu pimpinan pesantrennya itu bernama Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Beliau pangarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak disuruh atau diperintahkan oleh gurunya yang bernama Syekh Tolha Kalisapu Cirebon untuk silaturahim, bertabaruk, dan juga mengambil ijazah dari salawat Bani Hashim kepada Syekhona atau Syekh Khalil Bangkalan Madura. Baik para sahabat saudara kami, ketika pangarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak mendapatkan perintah disuruh untuk silaturahim, bertabaruk, dan mengambil ijazah salawat Bani Hashim, berangkatlah beliau beserta dengan teman-teman atau rekan-rekan pesantrennya yang berjumlah 11 orang. Jadi total keberangkatan dari pesantren Syekh Tolha Kalisapu Cirebon total 12 orang bersama pangarsa Abah Sepuh atau Syekh Abdullah Mubarak. Berangkatlah beliau Abah Sepuh Suralaya
ditemani dengan rekan pesantrennya 11 orang tersebut menuju Bangkalan Madura untuk silaturahim kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Ketika di dalam perjalanan dari wilayah Cirebon menuju Bangkalan Madura, di tengah perjalanan masuk di wilayah yang sangat dikenal di wilayah Jawa adalah Alas Roban. Ketika Pangarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak beserta 11 rekan pesantrennya memasuki wilayah Alas Roban, beliau melihat ada sebuah musholah kecil yang dimana beliau, Pangarsa Abah Sepuh dan 11 rekan pesantrennya akan menunaikan sholat maghrib di musholah kecil yang ada di area dalam hutan Alas Roban. Ketika sesampai di musholah di dalam tersebut, sudah ada seorang kakek sepuh yang siap menjadi imam di dalam sholat fardu maghrib tersebut. Pangarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak dan 11 rekan pesantrennya menjadi makmum di dalam sholat fardu maghrib tersebut. Kemudian sebelum menunaikan sholat maghrib, kakek sepuh tersebut melafadzkan sebuah niat sholat maghrib yang bunyinya lebih kurang: usolli fardhu maghribi pitik ireng, pitik putih, wedus gembel, domba kerbau, pada melebu kabeh marang kandange Allahu Akbar. Ketika kakek sepuh yang menjadi imam sholat fardu maghrib membaca niat tersebut, ke-11 rekan dari Pangarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak tidak jadi menunaikan sholat fardu maghrib bersama kakek tersebut yang membaca niat sholat fardu maghrib, yang dimana niat tersebut dianggap mereka ada sedikit perbedaan. Maka 11 rekan pesantrennya Abah Sepuh Suralaya, dia tidak menjadi makmum bersama kakek sepuh yang menjadi imam sholat fardu maghrib tersebut. Akan tetapi Pangarsa Abah Sepuh Suralaya tetap menjadi makmum di dalam sholat fardu maghrib tersebut. Singkat cerita, setelah selesai menunaikan sholat fardu maghrib tersebut, terjadilah perbincangan antara kakek sepuh yang menjadi imam sholat fardu maghrib bersama Pangarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak. Beliau pun didoakan oleh kakek sepuh tersebut, dan ke-11 rekan pesantrennya Abah Sepuh Suralaya, mereka ini tidak jadi melanjutkan perjalanan silaturahim ke Syekh Khalil Bangkalan Madura bersama Pangarsa Abah Sepuh. Mereka memutuskan untuk kembali lagi ke pesantrennya Syekh Tolha, gurunya yang berada di Kali Sapu, Cirebon. Selanjutnya Pangarsa Abah Sepuh Suralaya melanjutkan perjalanan untuk silaturahim, bertabaruk dan mengambil ijazah salawat Bani Hashim kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Sesampainya di pesantren atau sesampainya di wilayah Bangkalan Madura, beliau pun disambut oleh Syekh Khalil Bangkalan Madura. Dan setelah bersilaturahim, bertabaruk, beliau pun mendapat ijazah salawat Bani Hashim yang langsung diijazahkan oleh
Syekh Khalil Bangkalan Madura. Selanjutnya, Pangarsa Abah Sepuh Suralaya kembali ke pesantren gurunya Syekh Tolha yang berada di Kalisapuh, Cirebon. Beliau pun diantar oleh Syekh Khalil Bangkalan Madura sampai di tepi Laut Madura, dan di laut tersebut sudah disiapkan sampan atau perahu kayu kecil yang disiapkan oleh Syekh Khalil Bangkalan Madura untuk dipergunakan Pangarsa Abah Sepuh sebagai kendaraan untuk pulang ke pesantren gurunya Syekh Tolha yang berada di Kalisapuh, Cirebon. Kemudian pamitlah Syekh Khalil Bangkalan Madura untuk pulang ke pesantrennya ke Bangkalan Madura, dan Pangarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak menaiki sampan atau perahu kayu kecil tersebut. Setelah beliau berada di atas sampan perahu kayu kecil tersebut, beliau sedikit kebingungan karena Pangarsa Abah Sepuh tidak melihat sebuah dayung yang biasa apabila ada perahu pasti ada dayung. Nah, disinilah Pangarsa Abah Sepuh sedikit kebingungan karena tidak ada dayung. Gimana caranya perahu kayu kecil tersebut atau sampan tersebut bisa bergerak dari lautan Madura sampai menuju Cirebon. Beliau sedikit bingung, dan subhanallah beliau pun mendapat petunjuk di hatinya untuk membaca salawat Bani Hasyim yang telah diijazahkan langsung oleh Syekh Khalil Bangkalan Madura. Kemudian beliau Pangarsa Abah Sepuh Suralaya membaca salawat Bani Hasyim tersebut. Subhanallah, para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, ketika Pangarsa Abah Sepuh Suralaya Syekh Abdullah Mubarak membaca salawat Bani Hasyim yang telah diijazahkan langsung oleh Syekh Khalil Bangkalan Madura, sampan atau perahu kayu kecil tersebut langsung bergerak tanpa Pangarsa Abah Sepuh mendayung perahu atau sampan kecil tersebut. Subhanallah, para sahabat, itulah kehebatan dari salawat Bani Hasyim. Dan sesampainya di pesantren gurunya atau sesampainya di wilayah Cirebon, di pesantren gurunya Syekh Tolha Kalisapuh Cirebon, beliau langsung disambut oleh gurunya Syekh Tolha. Dan alhamdulillah beliau yang disuruh atau diperintahkan gurunya Syekh Tolha untuk silaturahim, bertabaruk dan mengambil ijazah salawat Bani Hasyim, alhamdulillah sudah tercapai. Baik, itulah para sahabat saudara kami sedikit sejarah singkat salawat Bani Hasyim, yang dimana Pangarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak Suralaya mendapat ijazah salawat Bani Hasyim oleh Syekh Khalil Bangkalan Madura. Baik, para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, beberapa fadilah atau manfaat keutamaan dari mengamalkan salawat Bani Hasyim, diantaranya satu, diteguhkan iman kita. Yang kedua, ditentramkan batin kita. Yang ketiga, tidak takut atau tidak gentar saat dizolimi oleh seseorang atau sekelompok orang. Dan yang keempat,
cepat dikabulkan hajat kita. Itulah beberapa manfaat fadilah dari kita mengamalkan salawat Bani Hashim. Dan baik para sahabat-saudara kami dimanapun kalian berada, adapun cara mengamalkan salawat Bani Hashim, para sahabat saudara kami bisa mengamalkan salawat Bani Hashim dibaca setelah sholat fardu, bisa 1 kali atau 3 kali atau 41 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat pun bisa mengamalkan salawat Bani Hashim di malam hari ketika para sahabat menunaikan sholat sunnah hajat atau menunaikan sholat sunnah tahajud. Diamalkannya itu sebanyak 1000 kali. Dan amalan ketiga, para sahabat bisa mengamalkan salawat Bani Hashim di malam hari apabila mempunyai hajat besar, hajat urusan dunia. Para sahabat menunaikan sholat sunnah hajat dan mengamalkan salawat Bani Hashim jumlahnya 1650 kali. Akan tetapi apabila para sahabat tidak mampu mencapai 1650 kali, para sahabat bisa mengamalkan salawat Bani Hashim 1000 kali. Akan tetapi di dalam mengamalkan salawat Bani Hashim, ketika para sahabat mengamalkan salawat Bani Hashim dengan jumlah 1000 atau apabila mempunyai hajat besar 1650, saran kami sebaiknya para sahabat bertawasul terlebih dahulu sebelum mengamalkan salawat Bani Hashim. Akan tetapi ketika para sahabat mengamalkan setelah sholat fardu 5 waktu, bisa 1 kali, bisa 3 kali atau 41 kali, tidak perlu bertawasul terlebih dahulu, langsung membaca salawat Bani Hashim tersebut. Dan adapun kalimah salawat Bani Hashim yang para sahabat saudara kami niat mengamalkannya, salawat tersebut Allahumma sholli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Itulah salawat Bani Hashim. Bisa para sahabat saudara kami mengamalkan salawat Bani Hashim baik setelah sholat fardu 5 waktu ataupun di malam hari setelah sholat sunnah hajat atau sholat sunnah tahajud. Baik para sahabat saudara kami yang kami muliakan dimanapun kalian berada, tata cara bertawasul sebelum mengamalkan salawat Bani Hashim yang dimana jumlahnya 1000 atau 1650 kali, para sahabat sebelumnya membaca istighfar 7 kali, setelah istighfar membaca syahadat 7 kali, yang ketiga membaca salawat Nabi 7 kali. Salawat Nabi 7 kali itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah para sahabat membaca istighfar 7 kali, syahadat 7 kali, salawat Nabi 7 kali, kemudian para sahabat bertawasul menghadiahkan suratul Fatihah. Yang pertama, menghadiahkan suratul Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul yang kedua, menghadiahkan kepada 4 malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Ijrail. Tawasul ketiga, menghadiahkan kepada Khulafaur Rasyidin atau Amirul Mu'minin, 4 sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq,
Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Yang keempat, menghadiahkan suratul Fatihah kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Kemudian tawasul yang kelima, para sahabat menghadiahkan suratul Fatihah kepada Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Tawasul yang keenam, menghadiahkan suratul Fatihah kepada Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Tawasul yang ketujuh, menghadiahkan suratul Fatihah kepada Abah Sepuh Suralaya Syekh Abdullah Mubarak. Yang kedelapan, kepada putranya Abah Sepuh yang sangat masyhur, Abah Anom Suralaya. Yang kesembilan, menghadiahkan suratul Fatihah kepada ibu, para sahabat. Yang 10 kepada ayahanda, para sahabat. Dan yang ke-11, menghadiahkan suratul Fatihah kepada diri pribadi sahabat sendiri. Itulah urutan bertawasul sebelum mengamalkan salawat Bani Hashim. Setelah bertawasul menghadiahkan suratul Fatihah, para sahabat langsung membaca salawat Bani Hashim yang tadi kami sampaikan, bisa 1000 kali, atau apabila mampu mempunyai hajat besar mengamalkannya sebanyak 1650 kali. Dan riadohnya atau mengamalkannya apabila para sahabat saudara mempunyai hajat besar urusan dunia, itu selama 8 malam dalam mengamalkannya. Dimulai di malam Jumat dan diakhiri di malam Jumat juga, tanpa terputus. Jadi terus malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, terus sampai malam Jumat lagi. Bisa 1000, kalau para sahabat saudara mampu, capailah sampai 1650 kali. Setiap malam jumlahnya seperti itu. Di dalam mengamalkan selama 8 malam itu apabila terputus gimana Ustadz? Diulang kembali para sahabat. Dimulai kembali di malam Jumat dan diakhiri pun di malam Jumat. Nah, setelah para sahabat bertawasul, sudah selesai membaca salat Bani Hashim, baik 1000 atau 1650, salawat Bani Hashim bisa jadikan wasilah perantara dengan kemuliaan, kebesaran, barokahnya dari salawat Bani Hashim. Mohon kepada Allah semoga hajat urusan dunia para sahabat saudara dimanapun kalian berada, semoga cepat dikabul oleh Allah. Jadi setelah mengamalkan, saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hajat urusan dunia, hajat besar supaya cepat terkabul. Nah, ini salat Bani Hashim ini bisa dijadikan wasilah perantara supaya hajat urusan dunia itu cepat dikabul dengan kemuliaan, kebesaran, karomah barokah dari salat Bani Hashim. Itulah para sahabat, sejarah singkat tata cara di dalam bertawasul, urut-urutannya. Kalimah salat Bani Hashim pun telah kami sampaikan. Fadilah keutamaan dari salat Bani Hashim pun telah kami sampaikan. Semoga para sahabat yang mengamalkan salat Bani Hashim ini, apapun hajat urusan dunianya, semoga cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat Bani Hashim ini apabila para sahabat mondok di pesantren Suralaya Torekot Qadiriyah wa Nasabiyah yang didirikan oleh pengarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak. Di sana salawat Bani Hashim ini udah menjadi amalan wajib atau amalan salawat yang utama di pesantren TKN Torekot Qadiriyah wa Nasabandiyah, pesantren Suralaya yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Itulah para sahabat saudara kami ikhlas ridho berbagi
tata cara mengamalkan atau urutan bertawasulnya kami kasih berbagi. Silakan para sahabat mengucapkan qabil tu apabila niat mau mengamalkan salawat Bani Hasyim tersebut. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila yang kami sampaikan banyak kekurangannya, kami mohon maaf lahir batin. Semoga para sahabat dimanapun kalian berada selalu istiqomah di dalam mengamalkan zikiran atau wiridan. Dan semoga para sahabat tetap sehat walafiat dimanapun kalian berada, dan apapun yang menjadi hajat urusan dunia semoga cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe channel kami MG Channel 0408. Semoga channel kami ini terus berkembang dan video-video yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Al-Fakir pamit, lebih kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.